Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada. Saya percaya bahwa kita semua merindukan, kita mau menikmati indahnya kita berada di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati sukacita yang baru, kekuatan yang baru hari ini. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyatakan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Kami ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Haleluya. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang
saat ini. Kami percaya Engkau ada di setiap tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan kami hanya naikkan kepada Engkau Tuhan. Ini kerinduan hati kami jemaat-Mu. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Di dalam Engkau ada keselamatan buat kami. Di dalam Engkau ada perlindungan buat kami Tuhan. Di dalam Engkau kami akan kuat Tuhan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di setiap tempat kami berada Tuhan. Tuhan bekerja, menyatakan kuasa, menyatakan mujizat, menyatakan pembelaan bagi kami umat-umat-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya walaupun dengan keadaan yang ada saat ini, tetapi kita tetap memiliki sukacita. Amin. Walaupun badai yang sangat berat yang sementara kita alami di hari ini, kita percaya sukacita surga itu yang selalu menguatkan kita melewati badai apapun dalam hidup kita. Haleluya, kita mau terima sukacita surga dari Tuhan. Amin. Haleluya. Terima
Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Hanya Yesus yang ada di dalam hati kita. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Lebih lagi bersukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, amin. Sukacita surga nyata. Oh, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. 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 Saya percaya kita semua telah menerima sukacita dari Tuhan kita. Karena Allah kita Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang hebat. Dia yang memberikan kemenangan bagi kita. Sungguh Dia Allah yang tiada bandingannya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Tak terlukiskan perbuatanmu. Tak terselami pemikiranmu. Amin. Karena Kau Tuhan di atas segalanya.
siapkan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang ada, kita mau siapkan seluruh hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu menyatakan keajaibannya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kami percaya semua atas izin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih. Dia mengenyangkanku Dan Tuhan selalu menolongku. Sungguh nyata pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh nyata kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh nyata perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh lewati hari demi hari dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Musim demi musim telah kami lewati dalam hidup kami. Proses demi proses telah kami lewati dalam hidup kami. Dan kami percaya kami dikuatkan. Kami percaya kami memiliki Allah yang lebih besar dari segala persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-umat-Mu, kami siap untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan mendidik kami dalam kebenaran Tuhan. Firman-Mu akan membuat kami untuk mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu secara khusus Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-umat-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai seluruh hidup kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dan kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk diisi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kalau anugerah Tuhanlah yang memungkinkan kita boleh ada pada siang hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tadi, puji-pujian tadi
boleh berhubungan dengan firman Allah yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini. Dan Tuhan ini lebih meneguhkan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Saya ingin bicara tentang berkat dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan baca beberapa ayat di dalam pasal ini. Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Topiknya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Bisa katakan amin firman Allah? Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab kita akan menemukan ada begitu banyak ayat-ayat firman Allah. Ada begitu banyak, saya bisa katakan janji-janji Tuhan merupakan jaminan pemeliharaan Tuhan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pasal yang ke-18 misalnya salah satu Amsal, kitab Amsal ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10 di situ firman Allah berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara. Saya coba melihat kata menara di sini. Menara di sini bukan hanya sekedar satu bangunan yang tinggi, tapi saya melihat kata menara di sini, ini satu bangunan yang ditopang oleh satu kekuatan yang luar biasa. Alkitab berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Artinya di dalam nama Tuhan itu ada jaminan pemeliharaan. Menghadapi kondisi di hari-hari ini. Mungkin ada banyak kekhawatiran, ketakutan yang menggerogoti iman-iman percaya, orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat firman Allah saudara, bahwa di dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji-janji Allah yang bisa menjadi pegangan dalam hidup saudara dan saya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan ia menjadi selamat. Ia menjadi selamat. Saya lihat di sini kata saudara kata selamat di sini ini mempunyai satu pengertian. Saudara, kita berada pada satu tempat yang tidak bisa dijangkau. Yang tidak bisa dijangkau. Jadi nama Tuhan di sini berkata menara yang kuat. Kesanalah orang benar lari dan menjadi selamat. Dalam arti bahwa di dalam nama Tuhan itu ada satu jaminan keselamatan yang sama Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang akan mampu untuk mengusik orang-orang percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara kalau kita melihat di dalam ayat yang kita sudah baca ini dan kita perhadapkan dengan kondisi saat ini, kita berkata, Tuhan, kenapa saya sebagai orang percaya saya harus alami pengalaman seperti ini?
bukankah nama Tuhan itu menara yang kuat? Bukankah firman Allah berkata di dalam ayat yang kita sudah baca tadi dalam Mazmur 91 tadi, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan Allahku yang kupercaya. Tapi mengapa saya harus alami pengalaman-pengalaman seperti ini? Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, kami hanya dapat berdoa. Di saat kami mendengar ada jemaat-jemaat alami hal-hal yang secara manusia bagi kami, kok Tuhan kenapa mereka harus alami seperti ini? Tapi saudara Tuhan, saya ingin untuk kita ambil pelajaran, saudara, sekali lagi. Ambil pelajaran dari pengalaman ini. Artinya bahwa cara pandang kita, sekali lagi, cara pandang kita ini akan menentukan kita menjadi seorang Kristen yang kuat atau tidak menghadapi kondisi saat ini. Kita bisa lemah di saat kita memiliki cara pandang yang salah melihat kondisi saat ini. Tapi kita akan menjadi seorang anak Tuhan yang kuat di saat kita memiliki cara pandang yang benar. Nah saudara, dalam Mazmur pasal 51, pemazmur memberikan kepada kita dua alasan bahwa nama Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Nama Tuhan di sini, kalau kita sudah tahu saudara, dalam bahasa asli Alkitab, nama Tuhan itu ada beberapa bahasa, terdiri dari beberapa kata. Di sini dipakai kata Elyon dan kata El Shaddai. Nah, kata Elyon sini ini menggambarkan seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi, satu tempat tinggal Allah sebagai perlindungan yang tidak bisa dijangkau oleh kuasa apapun. Itu El Elyon. Kalau kita berbicara tentang El Shaddai, saya yakin kita sudah tahu. Itu berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan. Kuasa perlindungan Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan. Kalau kita mau belajar etimologi dari kata El Shaddai, saudara akan temukan situ satu pengertian yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kata El Elyon sini menggambarkan satu tempat di mana Allah berada, terus Tuhan tidak bisa dijangkau oleh kuasa apapun. El Shaddai berbicara tentang jaminan pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam firman Allah, kalau sudah lihat di dalam pasal yang ke-91 ini, sudah akan lihat sini firman Allah atau Alkitab memberikan gambaran pemeliharaan Tuhan, diibaratkan ayat yang keempat misalnya saudara. Dengan kepak sayap, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan tetap berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ada dua hal yang saya ambil dalam ayat yang 4 ini. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Saudara, kalau sudah coba saudara bandingkan dengan perjalanan bangsa Israel di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Bagaimana cara Allah memelihara mereka. Pasal yang ke-19 ayat yang keempat dalam kitab Keluaran. Situ firman Allah berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Aku mendukung kamu di kepak.
Di sayap Raja Wali. Artinya saudara Tuhan, kita lihat bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Itu Allah kita. Itu Allah El Shaddai. Itu Allah Elyon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat contoh pemeliharaan Tuhan dengan cara memelihara dengan kepak dan sayap. Saudara mungkin punya gambaran atau saudara pernah lihat bagaimana seorang induk ayam. Kalau saudara mungkin di kota, saudara nggak pernah lihat bagaimana seorang induk ayam kalau dia ngamuk, saudara, di saat kita mengganggu anaknya, di saat dia lagi mungkin jalan atau dia lagi berteduh dan anaknya itu atau baru menetas, saudara kalau saudara berani ganggu, dia akan ngamuk. Ngamuk di sini dalam pengertian pembelaan. Bagaimana dia membela. Bagaimana dia melindungi anak-anaknya. Saudara, inilah sikap Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi Alkitab gambarkan sebagai pemeliharaan Tuhan seperti kepak dan sayap. Yang kedua, perisai dan tembok. Saudara, kata perisai dan tembok di sini kalau saya lihat dalam terjemahan yang lain, di sini berbicara satu perlindungan. Perisai di sini ukurannya bukan ukuran seperti kalau sudah lihat kalau ada demo-demo di Senayan, bukan seperti itu. Tapi ukuran perisai itu, saudara, itu lebih besar dari ukuran tubuh seorang polisi, seorang tentara mungkin. Ini yang Alkitab coba gambarkan. Ini yang coba Allah gambarkan melalui firman Tuhan. Bagaimana cara perlindungan Allah kepada saudara dan saya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, saudara, kita lihat bagaimana bentuk perlindungan Tuhan. Kalau sudah lihat bentuk perlindungan Tuhan, misalnya ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Perlindungan ini berbicara tentang perlindungan dari sesuatu yang mencelakakan saudara dan saya. Perlindungan dari sesuatu yang membahayakan saudara dan saya. Penyakit yang berjalan dalam gelap, pasal yang sama ayat yang ke-6. Saudara, saya lihat kata penyakit yang berjalan dalam gelap malam ini dalam pengertian, saudara, seperti sesuatu yang mengejar saudara. Sesuatu yang menakutkan. Ada banyak hal-hal yang menakutkan saudara. Yang tanpa sadar saudara sama Tuhan. Seringkali itu yang membuat saudara kita tidak ada damai, tidak ada sukacita. Sesuatu yang mengejar persoalan kah itu, sakit penyakit kah itu, seperti saat yang kita sedang hadapi sekarang, virus kah itu. Tapi saudara, sekali lagi saya ingin untuk kita kembali kepada firman Allah. Allah itu tempat perlindungan kita. Bisa katakan amin? Itu Allah kita. Allah Elyon, Allah El Shaddai. Allah yang mampu menolong saudara dan saya. Saya sudah katakan dari firman Tuhan. Mungkin kita akan berkata dalam hati, terbersit dalam hati. Aduh Tuhan,
Kalau begitu kenapa pengalaman-pengalaman yang saya sudah lalui dan mungkin sedang saudara jalani saat-saat ini. Saudara, kalau mungkin saudara berpikirkan Tuhan saya ini setia melayani. Tuhan saya ini kan setia memberikan waktu tenaga saya untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka hidup benar. Mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Tapi apa yang Tuhan izinkan mereka alami? Apakah Allah salah? Saudara, di saat saya harus berhadapan dengan realita yang saya harus hadapi saat ini. Kalau kurang lebih 3 minggu lalu, saya harus masuk rumah sakit lagi. Saya sempat berkata, Tuhan, secara manusia saya harus bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bukankah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Secara manusia, saudara, saya bertanya kepada Tuhan. Tapi itu realita yang harus kita jalani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan. Milikilah cara pandang yang benar. Di saat kita berhadapan dengan satu realita yang mungkin bertentangan dengan logika kita. Sebagai orang yang mungkin selama ini kita setia kepada Tuhan. Tapi kita harus berhadapan dengan hal-hal yang secara manusia, saudara, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perlindungan yang lain yang kita lihat, saudara. Kita sudah baca dalam ayat yang tadi. Semuanya situ berbicara tentang dalam ayat yang ketiga, ayat yang kelima. Misalnya saya akan langsung, karena ayat 3 kita sudah baca tadi. Saya akan baca ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, ini berbicara hal-hal yang saya bisa katakan, saudara, sesuatu yang saya sudah katakan tadi, tanpa kita sadar itu mengintimidasi saudara dan saya. Bukankah hal apa yang kita alami sekarang sepertinya itu mengintimidasi saudara dan saya? Tapi saudara, sekali lagi saya ingin untuk kembali kepada firman Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara, biarlah kita harus yakin bahwa Allah kita adalah Allah El Shaddai. Allah kita adalah Allah Elyon. Allah sebagai menara yang kuat. Allah yang sanggup memelihara saudara dan saya. Di situ ada perlindungan dari malapetaka, ayat yang ke-10. Secara manusia, saudara, kita harus bergumul dengan apa yang harus kita hadapi. Tapi saudara, kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Katakan sama-sama, Allahku yang kupercaya. Saudara, taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam situasi yang secara manusia mungkin rasanya, kok Tuhan tidak seperti apa yang saya inginkan, kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Percaya, saudara. Sekali lagi percaya. Di saat Tuhan bawa saya pada pengalaman-pengalaman yang saya sudah lalui, yang saya sedang jalani sekarang, saya dituntut untuk percaya. Sekali lagi saya dituntut untuk percaya bahwa Tuhan baik. Saya dituntut untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Dan saudara Tuhan,
Itu satu perjuangan yang tidak mudah. Bagi saudara yang sehat oke. Tapi bagi kita yang sedang mengalami masalah-masalah, bagi kita yang sedang mengalami sakit penyakit, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi sekali lagi kita mau berkata, saudara, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kau percaya. Puji Tuhan. Siang hari saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Biarlah renungan singkat ini boleh meneguhkan iman percaya kita. Menghadapi kondisi hari-hari ini. Menghadapi situasi di hari-hari ini. Saudara yakin sudah dia tempat perlindungan saudara dan saya. Yakin bahwa Tuhan tempat perlindungan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yakin bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kita nyanyikan puji Tuhan. Pujian yaitu hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dan biar ini menjadi satu pernyataan iman, satu kerinduan kita juga kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, hanya dekat. Haleluya. Situasi apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, saya percaya Engkau tidak akan biarkan kami, Engkau tidak akan biarkan keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, usahaku, studiku, karena Engkau penolong kami yang kami percaya. Hanya dekat Allahku. Kau sertai jalanku.
iman kami Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan, ada perlindungan, ada jaminan keselamatan. Hamba mau berdoa secara khusus buat umat-umat-Mu, buat jemaat GPD Cipondo Mamor. Tuhan, teguhkan iman percaya kami, untuk kami yakin bahwa Engkau Allah, tempat perlindungan kami, yang kami harus percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami yakin kami akan mampu lewati situasi ini. Dan kami akan melihat perlindungan Allah, pertolongan Allah dalam situasi yang kami hadapi ini. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan. Kami tetap berdoa buat keluarga Bapak Roni Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemulihan keluar, buat Bapak Supendi juga. Pemulihan jemaat-jemaat yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Khususnya yang lansia juga Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kami yakin kuasa-Mu lebih besar dari kuasa penyakit yang merongrong tubuh mereka. Sehati kami berdoa di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Dan kami mohon Tuhan Engkau proteksi kami umat-umat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Baik Tuhan pribadi, keluarga kami, pekerjaan, usaha Tuhan. Setiap pribadi Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Biar kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan kesempatan hari ini untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meterikan firman-Mu, hamba-Mu begitu terbatas Tuhan. Roh Kudus, perjelas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati iman harap-Mu kepada Dia menjadi sumber berkat kita. Di dalam nama Yesus, terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Serta damai sukacita. Kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita. Hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga ku terima kasih. Amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Dan kita bersyukur kita boleh ada di akhir ibadah ini. Dan pengumuman untuk minggu-minggu yang akan datang. Hari Minggu kita masih seperti yang biasa kita lakukan. Ibadah tetap masih online saudara. Yang bisa YouTube masih bisa menjadi via YouTube. Dan Rabu kita sudah ada ibadah pertengahan minggu setiap Rabu sekarang. Kita sudah berdoa supaya
dalam situasi seperti ini, kebenaran firman Allah ini boleh selalu meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya.